Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Habibullah Khatamul Anbiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabiullah.
أما بعد أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakin pada saat ini Dia Maha melihat, mengawasi kita, mengikuti gerak-gerik kita, sehingga ketika kita merasa dalam pengawasannya, insya Allah kita senantiasa melangkahkan kaki ini dalam keridhaannya. Senantiasa kita bersyukur kepadanya, sehingga dengan syukur yang terus kita panjatkan kepadanya, insya Allah, sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kita di dunia untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada pemimpin manusia dunia dan akhirat, penutup para nabi, manusia yang paling agung, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan salawat, salam tanzim, salam hormat kita kepada beliau yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan 10 kebaikan berupa rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mencoba berusaha untuk setiap dalam kehidupan kita, sholawat itu tidak pernah putus dari tenggorokan dan dari ucapan serta dari hati kita. Assalamualaikum ya Habibullah, salamun alaika ya Nabiullah. Mudah-mudahan dengan salam yang kita haturkan kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan kepada diri khatib khususnya dan kepada jamaah pada umumnya, ya, senantiasa kita menjaga ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita, selalu istiqomah dalam ketakwaan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Samsuddin Al-Qurtubi. Beliau menuliskan dalam Al-Tadhkirah bahwa sesungguhnya ketika kita mengingat hal-hal kematian, ketika kita mengingat hal-hal yang berbau akhirat, itu insya Allah akan meningkatkan ketakwaan kita dan menjaga keistiqomahan kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menasihati kita ketika kita mengingat hal-hal yang bersifat akhirat dan mengingat akan kematian, maka hal itu menyebabkan timbulnya kezuhudan dalam hati kita. Yang dimaksud zuhud dalam hal ini adalah
kita lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Bukan berarti ketika zuhud kita tanamkan dalam diri kita, kemudian dunia kita tinggalkan. Islam adalah agama yang kafah. Islam adalah agama yang syamil dan mutakamil. Agama yang sempurna dan menyeluruh, sehingga segala apa yang ada di dunia ini, semua segi aspek kehidupan manusia itu semua sudah diatur di dalam Islam. Sehingga sangatlah keliru ketika orang mengatakan kalian zuhud kepada dunia, artinya kalian harus meninggalkan dunia. Itu bukanlah syariat dalam kehidupan Islam. Zuhud di sini artinya menjadikan dunia sebagai alat, sebagai tunggangan, sebagai tools untuk menggapai kehidupan akhirat. Ketika tunggangan itu sudah tidak sesuai lagi, bahkan tunggangan itu bisa menjerumuskan kita, maka kita harus mencari tunggangan yang lain atau alat yang lain yang itu lebih baik, yang bisa mengantarkan kita kepada akhirat. Sehingga Rasulullah SAW, manusia yang paling zuhud, manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beliau tidak meninggalkan dunia. Kalau kita baca sirah nabawiyah, kita akan mengetahui bahwa beliau di Madinah itu mempunyai 11 rumah. Beliau mempunyai 11 istri, dan masing-masing istri itu diberikan rumah, dan masing-masing diberikan seorang pembantu, dan masing-masing juga diberikan kendaraan berupa unta. Rasulullah mempunyai 11 istri karena beliau khusus seorang nabi. Kita tidak boleh mengikutinya karena 11 istri itu khusus buat beliau. Kita hanya diperbolehkan maksimal 4 istri dalam syariat Islam. Kembali kepada Rasulullah SAW, seorang yang paling zuhud di dunia, tetapi dalam kehidupan beliau senantiasa memperhatikan akan kehidupan dunia pula. Dengan 11 rumah yang beliau miliki, itu termasuk zamannya pada saat itu adalah seorang yang kaya raya. Apalagi dalam setiap rumah itu ada 1 ekor unta. Kalau unta merah diibaratkan pada saat ini adalah sebuah mobil Alphard. Dan bahkan beliau mempunyai masing-masing setiap rumah itu seorang pembantu. Kita lihat ketika beliau ingin sholat, siapakah yang menyiapkan sandal beliau? Siapakah yang menyiapkan siwak beliau? Abdullah bin Mas'ud, khusus untuk menyiapkan sandal dan siwak beliau. Atau ketika beliau ingin bepergian, siapakah yang khusus menaikkan pelana atau merawat kuda dan unta beliau? Ada sahabat Khir-Khir di situ. Atau ketika beliau membutuhkan kebutuhan belanja sehari-hari, itu ada pembantu beliau yang namanya Anas bin Malik yang khusus membelanjakan kebutuhan beliau ke pasar sehari-hari. Artinya beliau di sini seorang manusia yang paling zuhud, tapi beliau menikmati dunia. Kita sebagai muslim tidak dilarang untuk menikmati dunia selama itu halal dan itu tidak berlebih-lebihan. Silahkan kita menikmati rumah mewah kita, menikmati mobil mewah kita, menikmati pakaian kita, asalkan itu sesuai dengan syariah, halal dan tidak berlebihan. Islam tidak menganjurkan agama yang kotor, tidak menganjurkan agama yang jelek. Innallaha yuhibbul jamil. Allah itu mencintai keindahan. Ketika seseorang mengatakan saya zuhud kepada dunia, tetapi di satu sisi pakaiannya itu jorok, kotor, sandal jepitnya rusak, tidak terawat, lusuh dan sebagainya, itu bukan ajaran syariat Islam.
Sebagaimana kita tahu Rasulullah ya, dalam riwayat selalu memelihara rambutnya yang sebahu. Bahkan beliau sangat menyukai minyak wangi sehingga diriwayatkan ketika beliau menggunakan minyak wangi sampai menetes pada rambutnya. Sampai sahabat mengatakan ketika kami bersalaman kepada Rasulullah, bau wangi dari tangan Rasulullah di tangan kami itu tidak hilang selama 3 hari. Itulah Rasulullah SAW. Beliau juga suka berendam ketika musim dingin dengan air hangat. Beliau juga suka berendam dengan air hangat atau panas ketika musim dingin. Jadi beliau memanjakan tubuh beliau, menikmati dunia ini. Itulah kehidupan seorang manusia yang paling zuhud, yang tetap menggunakan dunia ini untuk sarana kehidupan kekal abadi. Sulit menggambarkan ketika dunia yang kita tempati ini kita ibaratkan dengan akhirat. Sebagaimana seorang Hasan Al-Basri bagaimana menggambarkan dunia ketika kita hidup di antara 2 tangisan. Dunia ini ibarat dari sebuah tangisan ketika kita lahir, ketika bayi sampai kepada kita ditangisi ketika kita mati. Di antara 2 tangisan itu manusia melalui berbagai macam dan duka. Ada senang, ada susah. Sebagaimana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Bahwa kita nanti akan mati. Itu sudah kepastian. Saya, para jamaah semua sudah menerima vonis yang saat ini vonis itu tinggal dieksekusi, yaitu suatu kematian. Kita menunggu vonis itu akan tiba. Sehingga kata Hasan Al-Basri, ketika kita menunggu vonis itu maka di antara 2 tangisan tadi, ketika kita lahir dan ketika kita mati ditangisi nanti, jadikanlah bekal itu tunggangan untuk ke akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, dengan dunia yang kita lalui, Islam senantiasa menganjurkan kepada kita untuk mengoptimalkan, memaksimalkan kehidupan kita. Tetapi di satu sisi kita juga dituntut untuk lebih menanamkan dalam jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslim, lebih mengedepankan akhirat kita. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau ini? Engkau seorang nabi, engkau seorang rasul yang sudah dijamin masuk surga, tetapi kenapa engkau susah-susah bersolat malam, bertahajud malam, sampai kedua kaki beliau bengkak?" Tetapi apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, apakah salah ketika aku termasuk hamba Allah yang bersyukur?" Jadi syukur jamaah rahimakumullah, kata kunci itu insya Allah akan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa mengingat kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini kita akan senantiasa menanamkan dalam jiwa kita termasuk seorang hamba-hamba Allah yang berusaha melalui kehidupan ini lebih mengedepankan akhirat dan tidak melupakan dunia. Bahkan kita memanfaatkan, mengoptimalkan dunia ini untuk tunggangan kita kelak di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nas ittaqillah haitsu ma kunta wa qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallimu taslima. Khatta bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa syuha kitabuka wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati 'alayya wa abu'u bi dhanbik la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bismillah. Allahu